Teman-teman semuanya, hari ini saya mau bawain tentang Halloween effect di pasar saham yang biasanya tuh terjadi di fenomena ini terjadi di bulan Oktober. Dan percaya nggak percaya sih, memang di bulan Oktober ini memang jadi satu bulan yang istimewa di pasar saham, di mana Oktober seringkali jadi bulan bottom gitu, bulan reversal. Nah, mungkin di sini ada beberapa member yang masih baru, atau buat nanti sore kalau ada teman-teman yang non member yang juga nonton, saya masih akan jelasin dulu tentang investing versus trading gitu ya, karena itu konsep dasar yang sangat penting sekali. Kalau kita nggak ngerti tentang konsep dasar investing, tentang investing versus trading ini, nanti strateginya akan campur dan ketika teman-teman mendengar informasi, nanti bingung mengambil keputusan bagaimana. Jadi sebelum saya bicara tentang Halloween effect, saya akan bicara dulu tentang yang pertama, sentimen market saat ini, kondisi makro. Kemudian yang kedua, aku akan jelasin lagi tentang trading versus investing. Kemudian yang ketiga, aku akan mulai masuk ke Halloween effect itu sendiri, yang saya akan mulai bahas untuk peluang saham-saham. Yang terakhir saya akan update tentang saham-saham untuk trading, termasuk juga saham-saham yang gerakannya cukup kencang banget ya. Contohnya kayak BRMS, terus AISA, MMLP, kayak gitu-gitu, JSky. Nah, itu banyak sekali ditanyain, termasuk juga saham apa ya kemarin ya? Soho, ya. Oke. Putus-putus. Putus-putus nggak atau lancar? Oke, aku akan segera mulai, teman-teman. Ada yang bilang putus-putus, ada yang bilang lancar. Lancar, oke, good. Jadi gadgetnya anakku udah ku ambil semua hari ini. Nggak mungkin ada distraction. Ya, saya akan mulai ya teman-teman ya. Fenomena Halloween effect di pasar saham. Sebelum saya masuk ke sini, saya akan bahas beberapa hal dulu ya. Dan special thanks buat teman-teman dari Sukor Sekuritas, Fintrako Trimegah, CGS, Ciktadana, MSI, BCA Maybank, Dana Reksa Provindo, BNI Victoria, Sinarmas, Mandiri, Philip, dan juga Trimegah. Belum masuk di sini, udah ada Trimegah di atas. Oke, ya jadi teman-teman semuanya, saat ini sentimen market itu masih didominasi oleh COVID-19 ya, jadi masih tentang COVID-19 temanya, dan perekonomian di dunia ini belum bisa dibilang pulih sepenuhnya, baru dalam tahap-tahap pulih, dan bank sentral di Amerika dan juga di Indonesia, di banyak negara semuanya terus berusaha untuk mendorong perekonomian supaya jangan sampai kolaps, karena mereka udah melihat pelajarannya dari tahun 2008 ya. Jadi dari tahun 2008 waktu itu ada banyak hal yang terjadi ya, mereka nggak akan sampai sedalam itu, ternyata malah parah banget gitu. Dan Indonesia sendiri pada waktu tahun 2008, 98 sebenarnya bukan yang kena masalah utamanya, paling kena imbasnya aja gitu. Dan investor asing waktu itu masih melirik Indonesia karena Indonesia nggak bermasalah. Tapi problemnya saat ini tahun 2020 itu beda, seluruh negara kena. Dan yang pulih duluan pertama China, yang kedua untuk Amerika sendiri perekonomian belum pulih, tapi mereka memberikan stimulus dan juga kebijakan moneter fiskal gila-gilaan. Sedangkan di Indonesia sendiri yang emerging market yang seharusnya menjadi tujuan investasi buat foreign investor, saat ini foreign investor tuh udah mulai keluar. Dan sejak Agustus kemarin itu ternyata perdagangan itu didominasi oleh domestik, 70% domestik ya. Saya lupa cantumin tabelnya di sini. Jadi 70% itu investor domestik dan selebihnya baru investor retail gitu. Investor foreign ya. Jadi 70% domestik di bulan Agustus. Nah, ini menunjukkan bahwa investor asing masih belum berminat masuk ke Indonesia. Mereka melihat nomor satu sih sentimennya sebenarnya COVID-19 di Indonesia. Kalau sampai ini nggak teratasi dan jika pemerintah terpaksa harus melakukan PSBB total atau melakukan lockdown atau sejenisnya, ini akan sangat memukul sekali perekonomian Indonesia. Meskipun demikian, saya melihat
bahwa Presiden Jokowi ini kebijakannya lebih ke arah pro ekonomi, ya, pro ekonomi. Jadi sangat riskan sekali buat Presiden Jokowi kalau misalkan kebijakannya pro ke lebih, bukan pro ya, maksudnya lebih mengutamakan ke arah COVID-19-nya. Masyarakat Indonesia itu piramidnya di bawah, yang masyarakat menengah ke bawah ya, golongan miskinnya jauh lebih banyak. Jadi kayak India gitu. Nah, kalau India, mereka kemarin di lockdown total, itu perekonomiannya parah banget, dan Jokowi udah melihat itu dan tidak mau hal itu terjadi di Indonesia. Jadi mencoba untuk membalanskan. Jadi kalau misalkan ada yang bilang bahwa Presiden Jokowi gagal mengatasi COVID-19, jangan kayak gitu, nggak bisa dilihat kayak gitu. Mesti harus melihat dari berbagai sudut pandang, dari kesehatan, dari segi sosial, dan juga dari segi ekonomi. Segi ekonomi itu sangat penting juga, nggak bisa hanya cuma lihat segi kesehatan aja gitu. Jadi kalau saya lihat sih udah cukup berimbang, udah cukup bagus lah ya, udah cukup oke mengatasinya. Memang seperti makan buah si malakama. Nah, kemarin ada The Fed ada meetingnya intinya adalah mengatakan bahwa suku bunganya akan tetap di angka 0 sampai 0,25 paling tidak sampai 2023 ya. Jadi suku bunganya tetap di angka 0 di sini. Dan kemarin waktu tahun 2008, krisis tahun 2008, kalau kita perhatikan dia di angka 0 itu lama banget. Beberapa tahun baru dinaikkan ya. Itu 2008, apalagi 2020 ini dampak perekonomiannya lebih kencang lagi, lebih fatal lagi gitu. Jadi aku lihat sih bisa lebih dari 3 tahun sebenarnya. Dan ini jadi sentimen positif buat market, tapi bukan sentimen positif yang sampai positif banget gimana. Ini udah priced in. Artinya orang-orang analis di market itu juga udah mengantisipasi ini. Kemudian inflation rate will be pushed. Ya, jadi artinya apa? The Fed ini berusaha untuk mendorong perekonomian supaya uang bergerak, supaya uang berputar lagi, sehingga inflasi itu bisa naik setidaknya sampai ke angka 2 ya. Jadi targetnya dia sampai ke angka 2 di sini. Kenapa malah suka inflasi? Biasanya inflasi kan ditekan gitu. Jadi perekonomian tuh harus balance, nggak bisa perekonomian terlalu kenceng, terlalu panas, inflasi terlalu tinggi, nggak boleh. Tapi kalau sampai inflasi terlalu rendah atau terjadi deflasi, artinya itu perekonomian melambat, tidak ada pertumbuhan perekonomian. Nah, itu mereka juga nggak mau, harus dijaga di angka yang normal. Nah, rata-ratanya mereka di angka 2, mereka mau setidaknya sampai ke angka 2 untuk beberapa tahun ke depan ya. Jadi ini beberapa data yang nggak terlalu signifikan, saya skip ya yang tadi. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan di sini, Amerika masih terus kasih QE, quantitative easing ya, terus kasih QE di Amerika ini, dan mereka beli mortgage bonds. Mereka beli mortgage bonds ini. Untuk apa The Fed beli mortgage bonds? Untuk mengalirkan dananya atau uangnya yang mereka cetak. Mereka kan cetak uang terus, makanya harga emas naik. Dan sekarang emas itu cuman konsolidasi aja. Kalau aku lihat emas masih bisa naik lagi ya, selama The Fed masih jaga suku bunga di angka 0 dan mereka masih QE terus gitu. Jadi mereka masih cetak uang, ya emas masih akan naik gitu. Ya, ini jadi unlimited QE. The Fed mereka beli mortgage bonds untuk mengalirkan uangnya ke pemerintah supaya pemerintah bisa memberikan stimulus buat masyarakat ya, buat masyarakat ini di Amerika. Sedangkan kalau ini GDP outlook sendiri ya dari The Fed, ini outlook-nya kemarin Juni mereka proyeksikan segini. Terus kemudian ini untuk tahun-tahun berikutnya proyeksinya sebenarnya saat ini lebih rendah daripada proyeksi yang sebelumnya gitu. Oke, nah ini COVID-19 di Indonesia nggak usah dibahas lagi. Saya rasa teman-teman semuanya udah nyimak lewat berita ya. Masih naik terus dan belum mencapai puncaknya atau peaknya. Sempat dibahas oleh beberapa profesor matematikawan. Puncaknya terjadi di bulan Juni. Juni waktu itu agak sempat slowing down dikit. Habis itu naik lagi. Sampai sekarang bahkan kita belum melihat tanda puncak atau pembalikan arah sedikit ke bawah. Jadi masih sangat mengkhawatirkan. Dan ini benar-benar jadi satu concern buat investor ya. Jadi mereka jadi nahan duitnya
Kalau Anda tanya kenapa sih saham agak slowing down di bulan September, Oktober ini? Yang pertama, selain karena udah naik selama 5 bulan berturut-turut, investor besar mereka mulai profit taking ya. Jadi kenapa investor besar kok profit taking? Kenapa mereka nggak nahan aja gitu? Sebagian mereka mulai profit taking karena mereka melihat risiko ini gitu. Jadi mereka ada profit taking dikit. Retail terutama mereka juga profit taking, banyak profit taking. Nah, untuk perekonomian Indonesia sendiri, data neraca dagang ini surplus 2,33 miliar ya. Jadi untuk nilai ekspornya turun. Kemudian ya ini ekspor turun, impor juga turun. Ekspor turun, impor juga turun secara year on year, tapi kalau secara monthly dibandingkan bulan kemarin itu naik. Tapi kalau secara year on year dibandingkan dengan 1 tahun sebelumnya itu turun ya. Jadi memang perekonomian masih melambat banget di tahun 2020 ini, meskipun pada bulan Agustus agak sedikit membaik dibandingkan bulan Juli kemarin gitu, asalkan jangan sampai ini PSBB semakin diperketat lagi. Nah ini PSBB Jakarta kalau saya perhatikan peraturannya juga nggak sampai yang ketat-ketat banget gimana gitu sih ya, jadi nggak sampai yang perubahan signifikan gitu. Oke, teman-teman bisa perhatikan di sini, ini impornya turun, artinya apa? Artinya tahun ini masih sangat slowing down banget perekonomiannya. Untuk suku bunga di Indonesia, ini masih tetap di angka 4%. Indonesia ini masih mendingan dibanding negara lain. Ini masih ada spread, berarti ya, ini di angka 4%. Dan teman-teman bisa lihat untuk defisit sendiri, anggaran, ini defisitnya bengkak jadi 6,34. Dan jangan takut dengan angka ini sudah discounted juga gitu. Jadi Menteri Keuangan Sri Mulyani, aku ingat banget beberapa bulan yang lalu itu udah ngomong bahwa defisit anggaran itu akan jadi minus sekitaran 6-7%, sekitaran 6-7%. Dan ini terjadi. Ini udah discounted, jangan terlalu khawatir gimana. Berarti kalau Menteri Keuangan Sri Mulyani udah keluarin proyeksi angka ini beberapa bulan sebelumnya, itu analis-analis di sekuritas dan juga aset manajemen mereka juga udah discounted ini. Terus kemudian GDP growth masih minus ya, ini dari government, dan yang paling pelit itu biasanya dari OECD ya. Jadi ini kemungkinan terburuknya dari OECD, masih akan minus. Tapi udah mulai membaik, akhir-akhir ini udah mulai membaik. Nah, bicara tentang Omnibus Law ini akan memberikan dorongan buat perekonomian, dan juga sektor yang nanti akan terdampak positif untuk Omnibus Law ini adalah sektor properti.